Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai di program Sosok Inspiratif. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengulik biografi dari tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pelaku seni dan secara khusus kami langsung datang ke kediaman beliau di Kota Singkawang untuk mengulik perjalanan hidup beliau sebagai seorang pelaku seni. Bersama saya sudah hadir Bang Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih akrab disapa Bang Wai. Bang Wai, iya. Nah ini luar biasa, terima kasih telah menyambut kami dengan baik di kediaman dari Kota Singkawang. Kita akan ngobrol banyak tentang Bang Wai sebagai seorang pelaku seni dan juga saat ini memiliki sanggar seni Simpor Kota Singkawang. Asli Singkawang atau merantau ini? Asli Singkawang. Lahirnya juga di Singkawang? Iya, di Singkawang. Lahiran tahun berapa? Lahir tinggal Singkawang bulan 10 tanggal 10 1973. Sekarang udah usia 49 tahun. Bulan 10 hampir Oktober, 50 tahun. 50 tahun. Setengah abad. Walaupun usianya sudah setengah abad tapi semangatnya masih kayak anak muda ya. Iya. Berarti kecilnya lahirnya di Singkawang. Dulu SD-nya di mana? Kebetulan saya disekolahkan kedua orang tua saya dulu zaman sekolah madrasah, tidak ya SD-nya. Habis itu ke SMP pindah ke sekolah yayasan Kristen Talenta, namun pindah lagi ke Pontianak, yaitu dari SMP Tunas Bakti Pontianak TB. Sekarang pindah lagi ke Singkawang, sekolah Ignatius Singkawang. Nah. Itu yang memilih sekolah Bang Wai sendiri atau seperti apa? Ini karena SD-nya MTS, lalu kemudian menarik kan SMP-nya di sekolah Kristen. Ini apa mungkin yang bisa diceritakan ke kita? Mungkin keadaan kali, mungkin ikut orang tua kalau saya rasa dulu. Iya. Kalau SMA Ignatius, keluarga Ignatius memang keturunan kami banyak, satu keluarga itu hampir empat beradik itu sekolah tamatan itu semua. Memang keluarga memang dari abang banyak sekolah bluder, suster. Nah, itu Oke, sehingga ikutlah jejak abang dan kakak. SMA-nya di SMA Ignatius di Kota Pontianak. Di sini ya, Singkawang. di Singkawang. Oke. Iya. Ini pertama kali menari karena kita penasaran dengan sosok Bang Wai ini. Kiprahnya adalah sebagai seorang pelaku seni. Pertama kali menari pada usia berapa? Saya usia 18 tahun. Waktu berarti itu SMA ya? Masih zaman SMA gitu. Itu boleh diceritakan mungkin apa yang membuat kemudian akhirnya menjadi penari, boleh kita katakan? Waktu itu di umur 18 tahun, apakah karena ada dorongan dari keluarga atau mungkin ada seseorang yang diidolakan, atau apa yang membuat kemudian akhirnya menjadi penari atau terjun dalam dunia tari pada usia 18 tahun itu? Sebenarnya kalau dari kecil Mas, kehidupan saya itu berbalik arah. Maksudnya? Iya, karena dari kecil saya itu udah kehidupan ini adalah seorang penjaga bola tenis, ibarat dulu kacong. Artinya waktu kecil, sebelum 18 tahun itu lebih ke olahraga? Olahraga, larinya sampai saya bisa boleh dikatakan pemain tenis yang sering ikut kompetisi Kalimantan Barat ya. Oke. Nah, itu. Habis itu berjarak dewasa. Habis itu saya juga lagi senang-senang, hanya sekedar suka lihat ada kegiatan 17 Agustus, lihat nari. Tapi tidak begitu saya fokus ke situ. Alhamdulillah tamat sekolah langsung saya kerja. Kerja PU seksi selama 5 tahun. Selama itu mungkin dari teman-teman, dari orang bisa lihat ini ada bakat nari gitu ya. Diajak teman pertama. Berarti validasi dari teman dulu. Iya. Oh, kamu bisa nari nih, Wai. Jadi coba jadi penari gitu berarti. Iya, dicoba. Tapi sebenarnya memang dari jujur senang juga sebenarnya gitu. Akhirnya ya udah diberi kesempatan pada saat itu mengikuti lomba FBK. Lomba antar kabupaten dan kota dulu tuh. Ya jadi alhamdulillah kita Kota Singkawang itu dulu masih Kabupaten Sambas untuk mendapat predikat juara 2 saat itu tari ngepik tebu yang dikoreografikan oleh Pak Johari Pion. Saat itu saya jadi penari tuh, jadi sama itu alhamdulillah
Tidak lama kemudian ada lagi kesempatan nih bisa berangkat lagi ditunjuk kalau di Kabupaten Sabas untuk mewakili turnamen Opus Pasadena yang ke-100. Nanti kita akan cerita itu lebih jauh di sesi yang lain. Tapi ini yang menarik adalah Bang Wai ini anak ke-8. 7. Anak ke-7 dari 8 bersaudara. Iya. Tadi abang kakaknya ini rata-rata atlet saya dengar. Abang atlet. Abang, Iya. maksudnya banyak di olahraga. Dan tadi juga mengatakan bahwa sering ikut kompetisi dan menang. Ini kan artinya ada peluang nih dalam dunia olahraga. Kenapa nggak diteruskan aja waktu itu? Nggak tahu juga saya Mas. Mungkin bukan jodohnya kali ya. Mungkin lari ke seninya gini. Oke, jadi passionnya adalah di menari ya. Iya. Oke, baik. Saya pengen tahu ini orang tua pekerjaannya apa dulu? Orang tua saya sih sebenarnya ya pegawai penjara sih Mas sebenarnya. Pegawai penjara. Habis itu maklum bapak dia tugas sering di garis di luar. Ternyata dapat istri lagi baru. Jadi ya saat itulah bapak jadi bapak istri 2. Jadi kehidupan itulah yang kami rasakan keluarga hingga kami ya dari kecil itu harus bisa mencari uang sendiri. Mandiri. Ya mandiri dengan abang saya yang tua dan itu dijaga kacang, tapi kita ambil hikmahnya. Dan kami bisa berdiri dan bisa dapat ya apa yang bahagiakan orang tua. Sampai sekarang kita tidak menyesal. Ya akhirnya inilah jalan yang ditempuh, ternyata alhamdulillah kita bisa sampai bisa mandiri sekeluarga, beradik-beradik itu semuanya bisa sukses. Baik. Gitu. Ini kan menjadi inspirasi buat siapapun di luar sana yang menonton program ini, yang mungkin juga punya nasib yang sama. Intinya adalah apapun yang kita coba untuk plan atau rencanakan, itu memang kadang suka tidak sesuai. Tapi yang paling penting adalah tetap aja maju untuk berjuang. Yang penting punya tujuan dan punya goal, mau orang tua mendukung atau tidak, atau mungkin keluarga mendukung atau tidak, asalkan punya niat yang kuat, maka harus usahakan sendiri. Artinya mandiri itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh keluarga kemudian setelah itu. Sampai sekarang juga itu yang dipegang teguh sama Bang Wai? Iya. Mandiri itu ya? Mandiri. Oh, luar biasa. Tadi disinggung tentang perjalanan prestasi, pernah beberapa kali keliling dunia. Nah ini kita mungkin akan sedikit membantah hal-hal skeptis dari orang-orang di luar sana bahwa kalau menjadi penari itu emang dapat apa? Nah, salah satunya adalah bisa keliling dunia ya, Bang Wai. Ke Amerika Serikat pada itu. Tahun berapa? 1994. Itu usia berapa waktu itu? Usia 21 tahun lah. 21 tahun? Iya, 21 tahun. Orang tua langsung dikabari ketika mau berangkat ke Amerika? Ya mau udah mau, saya harus kabarin. Nah, setuju atau tidak setuju. Sebenarnya ya memang keluarga itu tidak setuju dengan ada kesenian. Karena saya juga pegawai honor gitu saat itu. Kalau kamu tidak boleh nari. Berarti ada tantangan. Oke. Iya, keluarga, kamu pemain tenis yang bagus, kamu sampai kena tinju, kena pukul, sampai terjun saat mau nari dari tepur-tepur gitu kan. Tapi ya saya buktikan bahwa kesenian ini bukan bisa membuat saya bahagia, pokoknya senang gitu. Artinya ketika berangkat ke Amerika ada satu pembuktian yang hari ini disampaikan kepada saudara. Iya, jadi baru kemudian setelah itu mereka lebih open dan terbuka dan lebih mendukung Bang Wai untuk di dunia seni. Itu ketika ke Amerika pertama kali naik pesawatnya tahun itu. Itu adalah pengalaman pertama naik pesawat atau sebelumnya memang sudah? Udah, karena saya berarti main tenis itu udah beberapa tahun itu sudah berangkat ke Kalteng. Wah, ini usia 14 tahun sudah sering kompetisi keluar. Iya, udah mewakili ke Jakarta kemana. Baik, itu waktu ke Amerika kan menari juga tuh. Iya. Ya kan? Ini apa yang ketika diumumkan, ini Wai kamu atau Anwar kamu berangkat ke Amerika, apa yang dirasakan dan apa yang menjadi kecemasan waktu itu karena berangkat ke negeri orang ini, menari di negeri orang? Ya, punya kebanggaan sendiri ya Mas, sebenarnya. Ya, kebanggaan sendiri, ya apa ya, banyak diungkapkan deh. Pokoknya kalau saking terharunya, saking senangnya. Dan sekarang memorinya masih terekam jelas dari mulai mungkin persiapan, lalu kemudian berangkat ke sana, menari di depan orang Amerika, dan
memperkenalkan budaya Indonesia di sana ya Bang? Tidak semudah yang kita bayangkan berangkat itu kita digodok, dipanggil penata tari dari isi, dilatih. Saya sebenarnya kamu seharusnya kamu tidak boleh ikut karena kamu kurang. Oh, satu wajah mungkin kamu karena badan kamu kecil, karena banyak penolakan dari seleksikan gubernur kan kita ditampilkan terus. Tapi alhamdulillah kita bisa buktikan ada penata tari yang bilang, lah ini bukan wajah, bukan itu, tapi geraknya yang harus kita, dikit badannya harus kita pilih bagus. Ada alhamdulillah kita diseleksi tuh ranking setiap bulan mau berangkat itu ya, ternyata saya itu tuh ranking satu terus. Jadi ya sampai bupati zaman Pak Sapi Jamil itu bangga juga. Dan kita ini yang berangkat gitu. Itu zaman gubernurnya ya Pak Raswin dia cuma dulu. Kenapa kemudian sangat emosional sekali ketika kita bicara tentang perjalanan ke Amerika, karena bukan ketika diumumkan langsung berangkat, tapi banyak juga yang menolak. Iya, kita harus diseleksi dulu di seluruh Kabupaten Sambas. Waktu itu zaman Kabupaten Sambas. Jadi seleksi seluruh sekolah-sekolah. Baik. Jadi saya duduk sebagai asisten lah, dibantu. Tapi ternyata Allah Ta'ala beda. Gimana rasanya menari? Kalau menari di Indonesia kan biasa aja nih. Maksudnya kayak grogi ya grogi, tapi nggak terlalu yang gimana. Rasanya menari di depan orang Amerika, di negara orang? Enggak juga sih Bang. Kalau Amerika ya, kebetulan saat itu kan kita kan turnamen Orus Pasadena, yang dikuatkan itu kan pesta bunganya, keretanya. Jadi hanya kesenian itu hanya mengisi. Tapi kan tetap dilihat juga sama orang Amerika. Tapi ditonton dengan itu. Justru kita bukan nontonnya bukan di panggung, kita nontonnya di jalan-jalan nari. Jadi kayak parade gitu ya. Gitu. Jadi, berapa orang waktu itu dari Singkawang yang berangkat? 9. Ada 9 orang. Dari Kabupaten Sambas sebenarnya. Dari Kabupaten Sambas, baik. Nanti kita juga pengen ngobrol tentang tadi katanya pertama kali menari pada usia 18 tahun. Apakah waktu itu ketika pertama kali menari langsung tuning, wah ini saya harus jadi penari profesional, saya harus buka sanggar nih, atau seperti apa prosesnya? Kita akan ceritakan ini, Bang Wai, setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif, masih bersama dengan Bang Anwar, atau yang lebih akrab disapa Bang Wai. Ya. Bang, ini tadi kita kepotong sedikit tentang ketika pertama kali menari, tampil dalam menari di usia 18 tahun, ya kan? Nah, waktu itu yang terbersih setelah menari, yang pertama adalah passion kan. Jadi kayak, wah ini kayaknya menarik nih kegiatan. Nah, sekarang di tahun 2023, Bang Wai sudah mendirikan sanggar ini. Sudah berdiri kurang lebih sekitar 20 tahunan. Iya. Nah, ini gimana ceritanya? Apakah memang sudah ada impian, oh kayaknya saya harus bangun sanggar nih, atau apa perjalanannya sampai kemudian Sanggar Seni Simpur ini berdiri, Bang? Sebenarnya juga tidak pernah terpikir bahwa saya harus membuat sanggar, bikin apa. Namun pada saat yang hari berjalan terus, anak-anak ada kadang-kadang minta nari dari sekolah, ada teman-teman, yuk kita bikin nari gitu aja, mungkin ke 17 Agustus. Namun saat itu saya diajak lagi oleh sempat juga waktu itu saat sempat tidak lagi ada kegiatan nari, karena zaman dulu kan tidak sering ada kegiatan keluar daerah. Dan namun saat itu saya diajak lagi teman, yuk kita masuk sanggar lagi. Nah, sanggar mana itu? Sanggar saat itu Sanggar Enggang Borneo. Ada pelatih saya Pak Johari Pion tuh. Nah, saat itulah kita berkolaborasi di situ. Dan di situ alhamdulillah di dekatnya itu ada Pak Sudiadi sebagai penata musik, Pak Johari sebagai penata tari juga, saya juga penata tari. Nah, itu aja berjalan sambil lama-lama sempat juga putus lagi gitu. Akhirnya masuk lagi, senang karena ya dengan kehidupan kita sehari-hari itu kan memang seni ini kan tidak begitu menjanjikan loh. Kita kan makin sehari kan makin dewasa. Kita harus perlu uang, kita perlu harus apa gitu kan, kita harus cari usaha. Kebetulan saya juga harus salon. Ada juga yang pengantin. Ya, jadi saya fokusnya ke situ. Tidak lo fokus ke nari gitu. Artinya memang tidak hanya difokuskan pada kegiatan tari saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian mendukung tari itu. Iya. Tata rias, tata busana segala macam ya Bang ya. Iya. Oke, pernah juga ke
Taipei saya dengar. Ya, Ke Cina itu apa? Boleh cerita mungkin? kebetulan saat itu kita diseringkan sekarang udah melalui teknologi canggih, dah di YouTube, dia anak-anak sanggar itu masuk-masukkan. Ternyata mungkin dari Taipei itu ada namanya Lisa kan, Lisa itu pernah terlihat, lo mau mengundang kita Melihatnya di mana? di YouTube. Oh berarti juga sering upload di YouTube? Iya, anak-anak. Oh, gitu, anak-anak sanggar. Oke. Gitu. Jadi lihat, wah, gitu. Jadi diundang oleh kelompok FIFA. Kelompok FIFA itu adalah organisasi orang yang tua-tua untuk ngurus-ngurus orang tua-tua, jompo di sana. Jadi alhamdulillah diundang, kita sebagai di sana juga sebagai narasumber mengenalkan budaya. Nah, gitu. Nari juga di sana? Nari, kita menghibur orang-orang tua yang jompo duduk dan tidak mampu. Disuruh ke mereka tuh kadang-kadang kita datang kita kan ada istiadat di sana kan, ya boleh dikatakan orang tua kita di sini aja datang ke orang tua kita cium tangan. Ya. Itu yang bikin mereka terharu. Jadi kita datang ke tempat jompo, ke taman. Kita narinya tuh di taman-taman, menghibur, memang khusus taman-taman untuk orang-orang jompo yang duduk-duduk santai gitu. Mengajarkan ya kelompok-kelompok FIFA, budaya kita kasih pelajari mereka, Dayak, Melayu. Bang, ini tadi sembari saya masuk ke kediaman, saya lihat ada banyak sekali piala dan juga penghargaan. Ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa karena saya paham betul ketika pelatih, kita boleh katakan itu, dia tidak ingin berprestasi sendiri, ingin juga memberikan prestasi kepada anak didiknya. Yeah. Nah, ini kan tadi saya lihat ada banyak sekali dari mulai tingkat daerah, lalu kemudian tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Nah, ini dari semua prestasi ini, karya-karya yang diberikan kepada anak didik, mana yang paling membekas sampai saat ini, Bang? Yang sangat membekas ini adalah kita parade tari Nusantara. Itu alhamdulillah kita dapat juara 3. Kita bawa itu etnis Dayak kemarin. Itu pun dari peneksian PBK lomba seleksi ke Kalimantan dulu, Kalimantan Barat, seleksi baru kita bisa mewakili Kalimantan Barat ke Taman Mini. Kenapa itu yang paling memorable? Apa ceritanya? Ya karena kita lawan-lawan itu ya benar-benar orang-orang sarjana tari, sedangkan kita ini tidak ada otodidak ilmu yang hanya sekedar ya pengalaman, bekalan pengalaman aja. Gitu. Alhamdulillah kita bisa, tapi didukung oleh teman-teman seperti pelatih penata tari saya juga, dengan teman-teman lah, semuanya Pak Johari, Pak Iskandar, gitu. Oke, tadi disinggung di sana rata-rata pelatih tarinya adalah lulusan seni semua. Iya. Nah ini kan memang kalau sekarang ya kompetisi-kompetisi seni memang biasanya suka memvalidasi ini pelatihnya dari mana latar belakang pendidiknya. Nah itu gimana caranya untuk tetap memastikan bahwa Sanggar Seni Simpur tetap bisa bersaing dengan kalian gitu dan tetap memberikan proud rasa bangga terhadap anak didik itu seperti apa, Bang? Ya kita harus berkarya terus, menciptakan karya-karya baru gitu. Itu ya kita coba harus pembuktian, oh ini karyaku, ini itu dia. Jadi nggak memusingkan orang nanya lulusan dari mana segala macam nggak? Oke, tapi dulu pernah nggak punya keinginan untuk bisa kuliah di seni? Ya pernah sih, karena ya udah usia udah hampir 40-an gitu, pingin juga. Tapi ya rekan-rekan seniman yang senior-senior ya nggak perlu Bang, nggak perlu lagi lah kita bertimba karya, insya Allah bahkan bakat itu katanya. Beri semangat, itu yang beri saya semangat. Kadang-kadang sekarang aja kada lomba kalau kita tidak sarjana, aduh dianggap remeh kadang-kadang dengan itu. Tapi ya itu, tapi kita dengan semangat ya kita berkarya. Itu berlawan dengan berkarya. Oke, jadi cara menandinginya adalah dengan terus saja berikan karya. Kalau memang ternyata setiap karya itu harus dilihat dari latar belakang ini apakah orang seni atau tidak, ya masa bodoh. Yang penting beri saja karya yang terbaik. Bang, tadi disampaikan bahwa sempat kerja di salah satu instansi pemerintah. Ini kan sudah enak nih sebenarnya. Maksudnya kayak udah ada gaji bulanan, nggak perlu mikir. Kalau freelance ini kan kita harus mikir gimana caranya supaya bisa dapat uang tiap bulan gitu. Kalau kita nggak kreatif, kita nggak bakal dapat. Belum lagi ada stigma yang bilang kalau mau kaya jangan jadi pelaku seni. Nah ini gimana, Bang? Itulah kadang mungkin itu udah hobi kali Mas ya. Jadi kalau segala hobi itu segala-galanya itu akan apapun kita
tepikan dulu, penting hobi dulu. Dan benar-benar ternyata selama saya jalani, ternyata oh ini loh rezeki saya nampaknya di sini. Oh nampaknya saya bisa dari nari nih. Akhirnya saat itu kan saya udah bisa dapat berangkat kemana-mana, darah dirasakan, saya bisa ditanggung pemerintah, saya bisa dihargai pemerintah ibaratnya. Waduh, dengan nari, dengan seniman ini ya udah enak kita rasanya, bahkan kita abaikan kerja, ya udah aku gampang lah insya Allah rezeki dekat dari kemana. Tapi ternyata alhamdulillah sampai di sini ya saya bisa mempunyai sanggar ini studio juga ibaratnya ya. Alhamdulillah sih bisa bawa anak-anak kemana-mana. Itu satu kebanggaan saya tersendiri gitu. Oke. Ini kita lihat tempat latihannya cukup besar dan apa ya, fasilitas yang ada di sanggar ini juga cukup memadai gitu. Saya percaya bahwa ini pasti punya banyak proses yang dilalui sampai kemudian ini bisa ada. Ini apa yang boleh mungkin kita dengar dari proses itu, karena mungkin ini akan jadi cerita buat teman-teman di luar sana sebagai penari yang baru merintis juga punya sanggar. Ada yang bisa diceritakan mungkin ke kita, Bang Wai? Begini, alhamdulillah pada saat kita ditunjuk oleh pemerintah Kota Singkawang saat itu, dan di Kepala Dinas Pariwisata itu adalah Bu Lis, memberi Pak Sekda, sebenarnya Pak Sebandar, memberi kesempatan saya untuk melatih, menggarap suatu karya yang besar, yaitu MTQ. Saya menciptakan tari genderang 1000 tahar. Itu jujur dengan tidak ada ilmu, tidak ada apa, saya diberi kepercayaan, saya siap menggarap. Tapi alhamdulillah dengan itu kita bisa sukses. Dengan kita tidak pernah menentukan pamrih berapa, pokoknya kita bisa berkarya terus saja dulu tuh. Ternyata di balik itu banyak, selesai itu banyak yang kita dapatkan. Kita diminta lagi untuk melatih di Serasan, MTQ di Serasan, Pulau Serasan. Ya, akhirnya itu rezeki. Sampai sekarang, sampai naik sampai sekarang ini. Karya saya alhamdulillah. Sampai kita menciptakan tari rentak NKRI, tari multietnis, gitu. Ya, jadi ibaratnya ya udah jadikan income, jadi rezeki itu. Itulah yang kemudian akhirnya bisa membuat Bang Wai membangun ini semua, kayak gitu. Jadi untuk juga mungkin fasilitas buat yang belajar nari. Ada berapa murid sekarang? Dulu ya kita yang pertama-tama itu hampir 100 lebih. Ada di sini. Ya, namun sekarang mereka udah kuliah, udah kerja, udah apa, jadi regenerasi ya sekarang paling-paling tinggal 40-50 lah. Dan saya sekarang tuh dari TK sampai yang sudah kuliah. Oke. Baik, berarti muridnya juga cukup banyak. Iya. Sekitar 100-an dulu dan sekarang tinggal 40. Ini kalau dari kacamata seorang pelatih, apa yang membuat minat ini agak sedikit turun? Ini karena sekarang kan banyak teknologi canggih nih. Ya. Nah, jadi dengan seni, dengan main HP sekarang mungkin mereka tuh lebih asik ke sana sekarang. Jadi, gitu. Jadi karena main HP tadi? Iya, pengaruh besar itu. Jadi gini Mas, kita kalau masuk sanggar ini nampak dia hobi atau tidak. Kadang-kadang orang tuanya, ini loh Bang, anak saya titip lah. Keinginan orang tua. Jadi akhirnya dia kadang-kadang berjalan tuh dia mundur. Antara bawa dengan tak ada. Iya. Habis itu kalau bertahan hobi, kita kewalahan. Kenapa? Suruh pulang ya enggak mau pulang, senang. Di sini dia senang. Gitu. Ya jadi nampak. Jadi ya lebih baik kita kan melatih yang serius, lebih fokus. Gitu, lebih enak daripada yang ya udah berjalan. Itulah namanya seni, dia bisa akhirnya ujung-ujung menjati diri, kecuali dah mereka kerja ya udah kemudian itu udah keluarga. Nah itu dia berbeda. Oke. Bang, ini sebagai pelatih artinya bisa kita katakan juga sebagai seorang guru. Tidak hanya melatih dia bisa nari saja, tapi dalam hati pasti pingin kamu tuh harusnya sebagai penari harus punya sikap A, B, C segala macam, atau mungkin pelajaran hidup yang dibagikan. Biasanya apa prinsip yang diberikan kepada anak didik, Bang? Ya, pertama kalau prinsip saya Mas, melatih adalah sopan santun. Karena hadap ya? Iya hadap. Karena kenapa? Karena kita kalau jadi orang seniman itu harus percaya diri dulu satu. Habis itu kita harus melatih karena suatu saat kita akan berkumpul dengan berinteraksi dengan orang banyak. Iya, pejabat-pejabat itu yang harus adabnya dulu. Jadi kita selalu sopan santun kepada orang tua. Itu udah saya depan.
Tetap. Jadi itu yang modal ditanamkan utama. kepada anak murid ketika belajar di sini, selain dia bisa nari, perhatikan adab Iya. untuk kepada orang tua, Iya. kepada yang sepantaran. Iya. Ini kaitannya dengan interaksi satu sama lain ya, Bang. Iya, itu kunci utama. Kita kan selalu sering ketemu orang, ya ini kita harus kan. Itu terdidik oleh di Sanggar itu kalau pemerintah dari membawa kami kemana rombongan ke kemana-mana, kok beda ya dengan Sanggar Bang White, dengan Bang White Sanggar lain. Maaf bukan itu ya. Itu yang kita didik dulu. Oh, oke, baik. Bang White, nanti kita Kesatuannya, kebersamaannya, itu makan sama makan, itu kita harus. Saya bilang memang itu saya harus didik korsa itu. ya. Iya. Oke, baik. Bang Wai, ini karena juga sebagai ayah, nanti saya ingin tanya juga tentang bagaimana penerus Bang Wai, karena harus dipikirkan juga apakah ini akan habis hanya di Bang Wai saja, tapi apakah sudah mulai disiapkan nih yang akan meneruskan Sanggar ini kalau saya nanti sudah tua atau sudah tidak mampu lagi bernari. Nah, apakah sudah ada diarahkan anak untuk ke arah situ atau ya untuk anak biasa-biasa saja, dia mau milih kemana ya terserah, yang penting ada komunikasi dengan orang, atau seperti apa prinsip sebagai seorang ayah yang ditanamkan kepada keluarga. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Menjadi penari dari usia 18 tahun membuat sosok inspiratif yang saat ini sedang bersama saya tetap meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan juga keinginan untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian di Kota Singkawang secara khusus ya Bang Wai ya. Iya. Baik. Bang Wai, ini punya 2 orang anak ya? Iya. Putra dua-duanya? Iya. Nah, ini kan kita bicara tentang bagaimana Sanggar ini akan terus eksis sampai kapanpun, dan juga mungkin ini mimpi Bang Wai agar ini tetap ada gitu. Pasti kan, nggak mungkin cuma pingin di Bang Wai deh itu langsung habis kan, nggak. Karena ini sudah dibangun dari kapan tahun dan harusnya ada yang menggantikan. Siapa yang disiapkan untuk bisa meneruskan warisan ini? Apakah anak sudah mulai diarahkan, kayaknya harus jadi penari nih, agar bisa melanjutkan, atau seperti apa Bang Wai? Kalau untuk anak ya, kita masih sebagai orang tua, kita ya terserah mereka maunya. Tidak ada mengarahkan tidak mengarahkan. Tapi saya yakin anak didik saya tuh banyak. Jadi saya dari awal, ini loh rumah kalian, ini tempat kalian. Kalau mau contoh, mau enak, mau jalan kemana-mana, ya kalian di sini bina Sanggar ini terus. Tapi alhamdulillah ya seperti ada Pak Mulyadi itu ibarat asisten saya udah bisa. Udah bisa. Jadi untuk Sanggar ini tidak harus menentukan bahwa anak yang harus melanjutkan. Iya, tidak. Jadi siapapun yang dari mungkin mantan murid, ya kan asisten pelatih yang memang dia punya passion yang sama dan semangat yang sama untuk melanjutkan ini. Kalau di rumah sama anak gimana Bang? Maksudnya komunikasinya atau mungkin prinsip-prinsip yang ditanamkan kepada anak. Apakah sama tadi adab dulu yang ditekankan atau seperti apa Bang? Iya, tetap. Pertama adat istiadatnya dulu, sopan santun kepada orang tua, Jadi kan ya kalau saya selaku orang tua kan karena kita orang seni ya, orang lapangan terus. Ya saat di rumah saya jadi orang, tapi kalau saat di luar ya udah. Kita ini enggak terpikir lagi itu anak kemana-mana, karena kita masih sibuk masih kerjaan gitu. Ya yang penting kita ya sekolahkan kita ya. Semuanya pokoknya kita itu karena Mas untuk anak kita usahakan kita untuk jadikan orang aja. Tapi ada dari 2 anak ini yang punya passion menari. Sebenarnya dua-duanya nampak. Iya, pernah ikut LS2N yang Alan Febardo dulu. Yang paling tua. Nah, ya udah seni pemain musik apa ya udah sebenarnya kalau bakat ya udah nampak turun nih nampak gitu kan. Nah, bisa anak kecil juga itu. Ya udah nampak. Tapi tergantung mereka. Ini mau dilanjut atau enggak, tinggal di mereka sendiri yang menentukan. Gitu. Oke, baik. Berarti kalau bakat ya turunlah dari Bapak. Cuma memang kedepannya seperti apa ya kembali ke anak-anak. Iya, gitu. betul. Oke. Kalau dukungan mereka untuk Sanggar ini seperti apa Bang? Ya 100% dukung. Ya ini besarin kalian ini loh seni nih. Nah, ini dengan seniman ini Bapak. Nah, dia taunya ya dengan nari, dengan apa. Pernah komplain nggak? Contoh, biasa kadang kalau Sanggar tari ini kan akan lebih sibuk ke anak murid nih, sehingga tidak punya waktu cukup untuk anak gitu. Nah, pernah nggak ini Bapak nih latihan terus sama sama anak murid, anaknya pernah nggak komplain seperti itu Pak? Enggak pernah.
Atau mungkin diajak latihan sama-sama? Iya, ikut. Dia selalu walaupun dia tidak ikut, tapi dia duduk, perhatikan, gitu. Enggak juga. Oke, jadi tetap mendukung Iya. ayahnya dan juga apapun yang dilakukan ini tetap disupport lah oleh anak. Anak, alhamdulillah. Bang Wai, saya pernah mendengar kalau Bang Wai ada satu momen yang buat mungkin ini jadi titik terendah dalam hidup, tapi yang pengen kita tahu adalah bagaimana caranya bangkit dari hal itu. Pernah di penjara? Iya, pernah. Di tahun berapa itu, Bang? Berapa ya? Mungkin dah 11-an tahun, 10 tahun ke depan. Itu kan berarti masa-masa sulit. Udah. Prestasi naik doh. Oh, lagi ini malahan. Iya, justru prestasi naik gitu. Dihadapkan dengan cobaan itu, apa yang membuat Bang Wai waktu itu coba untuk bangkit dan coba untuk menyelesaikan masalah ini? Karena harus tetap dihadapi kan? Iya, harus dihadapi. Ini Mas, kebetulan dulu saya itu kan ya dengan pelatih saya kan Pak Johari Pion, diajak saya ke Sanggar Enggang Borneo, dan di sisi situ ada juga sanggar satu lagi lah, saya tidak saya sebutkan ya. Oke, jadi kalau tetap sanggar itu kan tetap ada persaingan dong Mas. Dalam sanggar itu kebetulan alhamdulillah sanggar Enggang Borneo itu saat itu ada Pak Johari, ada saya, Pak Sudiadi itu ya dibina di situ Sanggar Enggang Borneo. Saat itu kita selalu dipercayakan oleh pemerintah untuk berangkat kemana-mana. Kita berangkat ke Malaka, ke Kucing, kemana, pokoknya event-event sampai ke Jakarta, kemana-mana itulah. Jadi ada satu sanggar, mungkin kita kan anak didik tuh, kan banyak kan anak didik itu dulu tuh. Anak-anak namanya anak-anak itu saat itu kan dia kan kalau berangkat itu kan bangga Mas. Iya. Bangga, cerita orang tuanya juga bangga lah. Oh ini loh katanya, anak saya berangkat ini. Jadi ada satu sanggar itu satu daerahnya juga, baratnya satu. Jadi cemburu dengan satu ini sanggar ini. Itu di saat itu pas kebetulan ada event lomba, dia terungkapkan. Anak itu Bang Wai itu pelatihnya tidak pandai mendidik. Tidak pernah mendidik ini. Karena kita dulu masih ya budak-budaknya kan emosi tinggi, masih saya tidak. Pas kebetulan saat itu saya tidak ada rapat. Yang rapat itu adalah wakil ketua sanggar Pak Sudiadi, penata musik. Saya menampil di Sanggoledo. Nah saat itu ya sampai hasil rapat disampaikannya kita ya biasalah orang pelatih itu bilang kita dianggap tidak pernah bisa mendidik anak. Jadi kita mendengar tidak bisa mendidik anak itu Mas yang jadi bikin kita sek. Saya juga dengan emosi ternyata saya bantai. Saya pukul, papu. Saya alhamdulillah dilaporkan juga ke polisi. Dan ditahan waktu itu. Ditahan dalam 3 hari. Tapi setelah itu pasti ada rasa penyesalan dan. Iya, tetap kok kita pun itu juga ya sahabat-sahabat juga teman-temannya. Ya tapi kita ambil hikmahnya. Yang cuma saya tidak senangnya saat itu kenapa kita sampai pisah 3 komen itu, udahlah kita harus pisah. Kita saat itu ya kita payah deh ceritakan sampai akhirnya ya udah saya harus keluar. Kota sanggar ibaratnya sanggar itu tidak membacking kita. Jadi bertiga itu keluar, saya, Pak Iskandar, Pak Sudiadi keluar. Kita bikin sanggar lah. Saat itu juga kita tapi bikin sanggar bukan untuk melawan, karena ingin melanjutkan hobi dan passion tadi. Saya ditantang. Kita ditantang nih. Nah, mungkin saya juga tidak bisa ungkapkan bahasa tantangannya. Ya udah kita bikin sanggar. Gitu ya. Saat itu ya mana orang tua saya sakit, mana kita harus kita keluarkan. Saat itu ya udah saat itu sampai meninggal. 3 hari kemudian saya masuk sel, orang tua saya meninggal. Mungkin dia kan jantung sama saya, stroke ya, meninggal. Akhirnya ya udah saat dalam penjara saya tinggal pasrah, tapi alhamdulillah ada diurus dengan keluarga saya juga. Ternyata bisa keluar dalam tahanan itu 3 selesai. Jadi bernekat
aku nih harus bikin sanggar. Ketika di dalam penjara itu yang dipikirkan harus buat sanggar berarti ketika keluar dari situ. Iya, kalau sanggar karena kita tidak, ya ibarat tidak dibantu oleh sanggar yang kita bina kan. Dengan kita harus banyak keluarkan uang. Nah, itu saat itu kan dengan Pak Sudiadi, saya teman saya itu pun juga ikut seorang guru. Aduh, yang saya sedih kan beliau yang pegawai, Pak Sudiadinya, saking gimana ya, saking rasa pokoknya kalau kau itu aku ikut juga, aku ikut juga. Kalau kau masuk, aku ikut juga masuk. Saking rasa kekeluargaan tadi ya. Iya, jadi pengorbanan itu, aduh, kita swasta loh Mas. Kalau masuk lama nggak apa-apa. Kalau mereka pegawai kan kesian. Tapi alhamdulillah itu kita harus selesaikan saat itu. Ya ternyata selesai, orang tua kita pun juga dah. Pas saat itu bapak meninggal. Ya udah, kita bertekad, ya kita bikin sanggar yo. Sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kita ambil hikmahnya, Mas. Kalau saya selalu di sanggar orang, saya tidak bisa begini. Mungkin saya tidak bisa dikenal orang. Ya. Saya tidak rasa memiliki bagaimana susah sakitnya punya sanggar, mengurus anak-anak didik. Ya, tapi kita syukurin. Tidak dalam lama kita syukuri aja, tidak kita sesalin. Ya, alhamdulillah. Itulah pengorbanan, bukan jadikan seorang seniman itu semudah yang sakit. Penuh pengorbanan Mas sebenarnya. Kita seka dulu air matanya. Saya lihat Bang Wai sudah berkaca-kaca dan menahan rasa sedih karena memang proses dari mulai awal sampai kemudian sanggar ini bisa tetap ada di Kota Singkawang. Ini butuh proses yang cukup panjang. Kita mau lihat optimis dari seorang Bang Wai. Sanggar ini ke depan apa yang sedang dipersiapkan dari Bang Wai sendiri? Pinginnya apa untuk sanggar ini? Sanggar ini selalu bertahan aja, selalu bisa membuat nama baik untuk Kota Singkawang, dan bisa anak-anak seniman, anak-anak didik yang baru, anak-anak muda selalu mencintai kesenian lah, budayaan. Ya. Saya kalau tidak ada lagi kebudayaan, ya habis. Gitu. Padahal memang banyak kebudayaan di beberapa daerah termasuk juga Kota Singkawang. Ini artinya memang dibentuk tadi ingin melestarikan budaya-budaya yang memang harus dipertahankan di Kota Singkawang. Ya. Untuk promosi daerah kan Kota Mangkat cuma Kota Singkawang. Gitu. Baik. Yang paling kita ingin tahu mungkin dalam pelestarian budaya dan juga ya budaya yang ada di khususnya seni tari ya di Kota Singkawang yang dilakukan sejauh ini seperti apa Bang? Ya saya alhamdulillah Mas, kalau saya ikut banyak mengikuti teater. Habis itu saya pernah juga kalau di sanggar ini multi Mas. Tidak hanya nari berarti? Iya, itulah fashion. Jadi ada model. Itu banyak. Jadi kita bukan hanya sekedar tari aja. Kenapa disebut sanggar simpur? Simpur itu apa artinya? Simpur itu banyak faedahnya. Bisa dimakan binatang, bisa untuk bungkus tempe. Kenapa disebut diberi nama sanggar simpur itu? Jadi faedahnya banyak. Gitu. Kenapa dikasih? Jadi alasannya adalah supaya bisa memberikan manfaat buat siapapun. Tidak hanya buat mereka yang ada dalam circle ini atau dalam sanggar ini, tapi juga orang-orang di luar dari sanggar ini juga bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan Sanggar Seni Simpur Kota Singkawang. Baik, kita ingin cerita lebih jauh lagi tentang itu. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Masih bersama Bang Wai, ini adalah sosok inspiratif yang kita datangi di Kota Singkawang. Bang Wai, ini Kota Singkawang ini adalah kota tertoleran, disematkan. Punya banyak sekali etnis. Yang paling paling dominan adalah Tionghoa, Dayak dan juga Melayu. Budayanya juga banyak dan ini perlu ada upaya untuk melestarikan. Tadi disampaikan Bang Wai adalah dengan sanggar ini salah satunya adalah dibangun sanggar, tujuannya adalah untuk tadi memberikan banyak sekali kiprah dan juga hal-hal baik kepada para calon-calon penari-penari yang meneruskan Bang Wai. Gitu. Selain itu kira-kira pernah tidak turun ke lapangan atau apa yang saat ini Bang Wai pikirkan tentang pelestarian budaya di Kota Singkawang? Kalau saya sekarang pikirkan ya
kita harus banyak berbuat sih Mas sebenarnya. Kita menciptakan seperti tari multietnis, itu kan menggambarkan apalagi Singkawang kan mendapat predikat selalu juara 1 tertoleran. Jadi ada 19 sekarang, 19 etnis yang ada di kota Singkawang. Itu tergambarkan oleh karya kita Mas. Nah di situ 3 etnis yang skala besar, habis itu disambut dengan 19 etnis yang ada di kota Singkawang. Itu yang kita selalu tampilkan dan kita lestarikan, menunjukkan ini budaya kita nih, ada bahasa kota Singkawang ini yang kita pertahankan. Ini banyak macam ini tempat toleransinya di situ. Dan kita ya sering kalau berkiprah ke sekolah-sekolah. Kadang-kadang sekolah juga menitipkan anak sekolahnya di sini. Nih loh Bang, kami titipkan loh karena untuk anak-anak kami mau lomba ini. Jadi kita didik di sini. Gitu. Ya alhamdulillah sih untuk melestarikan kebudayaan ya harus berjalan terus kita gitu. Baik. Ini sekarang muridnya ada sekitar 40-an dari berbagai latar belakang pendidikan, dari mulai TK ini sudah ada. Nah ini kalau TK ini gimana Bang? Karena kadang kan untuk aktivitas menari ini kan motorik kan, sehingga harus ada cara khusus pelatih untuk bisa mengajarkan yang TK ini. Ya, jadi kalau kita berbagi tahap Mas. Ya, jadi kalau untuk TK itu kalau dia bergerak aja udah bersyukur. Ya, kebetulan ikut di tempo dan senang. Walaupun dia lari-lari ke temponya, lari kemana-kemana, itu ya udah. Nah, kalau SD ya itu dia kan olah tubuhnya kan belum begitu kuat, nampak. Ya udah kita tema kadang-kadang kita garapnya pun yang penting dia bisa wirasa, wirama, wiraga, temponya. Jadi itu aja kita latih. Nah, jadi kita garap dengan usia dia. Gitu. Kalau SMP kan udah mulai nih, udah mulai ada tenaga, ada lebih mudah apalagi dah kuliah atau senior ya udah. Lebih enak gitu. Jadi bertahap, kita berbeda melatih. Tidak sama pro. Walaupun di sempat sanggar saya latihan ini memang ada seminggu tuh 3 kali latihan. Setiap hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat tuh jam 8, Jumat jam 3 sore, Sabtu jam 3 sore, Minggu jam 8 pagi. Jadi itu rutin. Jadi ya dilatih. Itu olah tubuh. Di situ mengenalkan tempo. Ya tuh anak-anak kecil tuh banyak ya udah putarkan lagu ya disco lah, ikut nari-nari gitu. Kadang-kadang ya orang tuanya pun ya seneng lihat anaknya dah. Apalagi tampil. Dan sering juga Mas, kalau sanggar ini alhamdulillah terkenal kalau anak-anaknya. Karena sering tampil cap gome, cap gome itu kan. Kemarin cap gome apa keterlibatan sanggar? Nari, pembukaan cap gome itu. Nah, itu kan tari kolosal. Ibaratnya ya tari rentak NKRI. Yang alhamdulillah dari hakikat juga saya punya Mas. Oh itu berarti rentak NKRI itu sudah hak ciptakan. Ya saya sendiri. Kekayaan intelektual punyanya Bang Wai. Bang Wai ya. Kenapa diinikan? Ya memang harus dekat pemerintah ya, kamu harus ini harus ciptakan ini, memang hak kamu semua gitu ya udah. Jadi arahan dari pemerintah ini harus dipatenkan bahwa ini punya Bang Wai gitu. Iya. Jadi kalau ada yang coba-coba untuk mengambil baik itu musik, gerakan ini bisa diinikan ya. Iya, kalau gerak-gerak Nusantara itu kan bebas-bebas aja, cuma pola garapannya aja Mas. Nah, jadi kita masing-masing ya udah kita cara tekniknya garapnya aja gitu. Tapi kan lagu apa kan berbeda tetap. Nah, itu. Ke depan Sanggar Seni Simpur untuk kompetisi atau mungkin prestasi yang sedang coba untuk diupayakan apa Bang Wai? Ya kebetulan selama ini kan event kan masih belum ada nih Mas. Pasca Covid? Ya saat Covid ini kan belum ada. Dan saat ini kita persiapan aja untuk lomba R2N. Oh jadi yang anak sekolah ya? Iya anak sekolah. Alhamdulillah pada saat ini kemarin kita udah juara 1 tingkat anak-anak di Kota Singkawang dengan juara 2. Nanti insya Allah akan dikirim ke seleksi lagi di Pontianak, ke Skalbar. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa juara tingkat nasional. Alhamdulillah juga kita pernah juga saya meraih tingkat juara 1 nasional tingkat anak-anak SD. Apa itu? Tari bermain lumpur. Nah, tapi itulah jadi memang dunia anak-anak yang kita alhamdulillah dapat berarti ini lebih banyak anak-anak berarti yang latihan? Ya. Rentang SD, SMP, ya, SMA SMA berarti ya? Iya. Oke.
gitu. Dan kita kadang-kadang kerjasama dengan ya kalau kadang-kadang tentara, dengan kebidanan, nari, bisa kadang-kadang itu Mas sering kerjasama gitu. Bang, tolong latih dong. Ya udah latih. Bang ada tamu nih mau jambut pangdam apa? Ya udah latih ibu-ibu Persit, om-omnya. Itu kita sering kerjasama. Oke, baik berarti tidak hanya ketika diminta untuk tampil di satu event saja, tapi juga kadang kerjasama dengan beberapa instansi ya. Berarti juga sering ke Pontianak juga nampil? Iya, sering. Oh, jadi dibawa anak muridnya ke sana ya? Iya, sering. Oke, kalau keluar, maksudnya kayak ke beberapa daerah gitu, untuk tampil doang, Sanggar Seni Simpur, kemana yang sudah diinikan? Bukan lomba ya untuk tampil doang? Iya, kalau alhamdulillah kalau kegiatan pemerintah itu kan ada APEKSI, JKKPI, Kota Pusaka, itu alhamdulillah selama ini ya kita yang ditunjuk. Gitu. Jadi saya sering, hampir setahun itu bisa 2 kali kegiatan pemerintah. Gitu. Untuk berangkat kayak kadang kemarin barusan dari Palembang. Itulah, jadi anak-anak ya kalau udah saya bilang itu kalau kamu mau berangkat ya kamu harus prestasi dong, harus menari bagus. Itu jadi nampak kita. Jadi mereka latihannya juga semangat. Cuma Sabtu Minggu kalau mau dipilih, berarti kamu harus latihannya yang bagus, gerakannya juga harus bagus. Nah, nanti kualitas. Saya kuncinya kualitas. Oh gitu. Tidak ada pilih antara, oh ini kan kadang-kadang tuh ada nih anak-anak kakak, ada anak-anak itu, ya kalau enggak bagus ya enggak pakai. Nanti kalau enggak bagus usahain saya dong. Nah, jadi ya harus kamu bagus. Jadi anak siapa kamu punya kesempatan. Oke. Nah, kalau mau berangkat kita seleksi, sifatnya bagus, tingkah lakunya bagus, sopan santunnya bagus, penari bagus, olah tubuhnya bagus, ya harus paket itu, komplit lah ya. Komplit itu dulu. Ada kadang-kadang kan penari ya maaf, ada kita ada pengalaman nih, bagus narinya, sifatnya nggak bagus. Ada, oh ininya bagus, olah tubuhnya nggak bagus, sifatnya. Emang sifat penari yang nggak bagus itu kayak apa, Bang? Ya begini, kayak saya bilang, ada pernah pengalaman nih Mas, berbagai. Dia bilang latihan, ternyata tidak latihan di sanggar. Loh, orang tuanya itu derita pahitnya ya di sanggar. Bukan enak untuk membina anak. Jadi kadang-kadang mereka ya pergi latihan bilang, latihan katanya. Tapi mamanya datang, Bang, ada latihan? Enggak ada. Nah itu satu, kan berarti kita kan punya catatan. Kalau seandainya kita berangkatkan dia, karena terjadi hal apa-apa di sana kan tanggung jawab kita Mas. Itu yang kita pikir. Tapi kita bina. Alhamdulillah. Tetap ada pembinaan. Harus ada pembinaan, kita bersering. Kita jadi di sini sistemnya keluarga. Saya bilang makanan itu, yuk kita makan sama makan. Kita pergi sama-sama pergi. Bayangkan Mas, kadang-kadang kita cerita nih, dapat duit dibayar pemerintah sekian. Kita bagi mereka, habis itu kita kesian mereka, kita kasih makan, kasih pergi, kita habis itu tuh. Bukan tapi senang, anak-anak pun senang gitu. Jadi kalau dengan apa, saya tuh bangga bisa. Kadang-kadang orang bilang, aduh, Bang Wai ini anaknya banyak sekali ya. Anak asuhnya banyak. Iya banyak. Tapi saya bangga Mas. Contoh satu kemana-mana saya berangkat, semua di bandara kemana gue jumpa, halo Bang Wai, halo, cium tangan, peluk. Oh, kamu siapa ya? Ingat lupa sama anak muridnya, saking banyaknya. Itu di kita punya kebanggaan sendiri, saya jujur. Jadi punya kebanggaan sendiri. Itulah hadiahnya. Saya aduh, kamu berhasil ya. Gitu. Titik yang buat terharu adalah tadi itu. Sampai ngelihat ada anak didik atau anak murid yang berhasil. Kita nggak kenal, ternyata dia anak murid kita dan dia sapa kita tetap ya. Iya, Bang itu. Wai, ya? Aduh, bangga sekali Mas saya. Oke, baik. Bang Wai, ini mungkin kita juga ingin dengar pesan dari Bang Wai terkait ini kan sekarang ini kita lihat penari itu sudah mungkin jumlahnya jauh lebih banyak dari zaman Bang Wai dulu. Ya kan? Yang belajar tari karena sekarang juga banyak lembaga pendidikan formal yang arah jurusannya ke situ gitu. Cuma tari ini kan adalah hati kan, panggilan hati gitu. Nah, apa yang mungkin bisa disampaikan ke para penari-penari muda di luar sana yang saat ini sedang belajar atau sedang menekuni dunia tari agar kalau orang bilang tidak angat-angat di awal gitu, tetap bisa terus melestarikan kebudayaan. Bang Wai. Oke. Kalau saya pesan kepada anak generasi muda sekarang Mas ya, suatu pekerjaan yang kamu cintai serius, harus serius. Saya pesan berkarya terus, jangan putus asa.
Alhamdulillah saya berkesenian ini bisa berangkatkan saya kemana-mana. Insya Allah Mas, dia bisa. Saya pesannya itulah, mudah-mudahan mereka tetap bertahan. Tahu titik, oh ini aku memang harus seni, gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Untuk pertahankan budaya lah. Okay. Kalau tiba-tiba goyang gitu, ada mungkin tips and trick supaya tetap berjalan di jalurnya? Ya kalau goyang, rasa dia goyang antara seperti tadi saya yang ngalamin ya. Ya kita cari ya teman titiknya, yuk kita ya semangat kita ulang lagi, ulang kaji belakang. Oh ternyata senang ya, ya kembali lagi gitu. Oke, berarti cari teman yang satu frekuensi untuk bisa ngedukung dan lagi. Saling support ya intinya ya. Itu kuncinya. Oke, baik. Bang Wai, terakhir mungkin closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk siapapun itu yang mungkin tadi penari sudah, mungkin yang saat ini sedang menggarap atau sedang membangun sanggar tari juga, ya kan, atau pelaku seni di luar sana, khususnya para penari-penari senior juga yang ingin disampaikan, silakan. Ya, untuk seniman yang baru berkiprah dengan dunia seni atau sanggar, berkaryalah terus, jangan pantang menyerah. Insya Allah rezekinya tak akan lari kemana, rezeki kita tetap rezeki kita. Selalu kompak, selalu berkarya, itu pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Wah. Ini udah 60 menit kurang lebih kita ngobrol tentang perjalanan hidup Bang Wai yang sangat luar biasa. Ini perpindahan-perpindahannya banyak ya, dari atlet lalu kemudian jadi penari dan akhirnya sampai hari ini tetap fokus dalam dunia tari. Tujuannya adalah memberikan manfaat buat orang banyak dan juga menjadi bagian dalam pelestarian budaya di Kota Singkawang. Terima kasih banyak, sehat selalu Bang Wai. Ini terima kasih juga untuk tempat yang telah disediakan. Siapapun bisa jadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketemu lagi minggu depan dengan tokoh inspiratif lain yang cerita hidup, prestasi dan juga kiprahnya bisa kita ambil sebagai sebuah inspirasi. Saya Setiadi, terima kasih, sampai jumpa.